teman-teman, kenalin nama aku Aulia Nur Hafifah dengan NIM 224062410449. Aku Bagas Bukhari dengan NIM 22406241028. Aku Ramadan Damatarware dengan NIM 224062444027. Udah mulai ul. Oh iya, kalian tahu gak sih kalau ada seorang filsuf murid dari Socrates yang mencetuskan sebuah teori tentang hedonisme? Mau tahu lebih lanjut soal tokoh tersebut? Simak video ini. Oke, aku akan menjelaskan tentang biografi Aristippus. Aristippus adalah seorang filsuf dari pemikiran hedonisme. Aristippus ini berasal dari kota Kirene. Kota Kirene ini juga bisa disebut dengan teori Kirene. Aristippus adalah seorang teman sekaligus seorang murid dari Socrates. Aristippus ini mengembangkan pandangan Socrates bahwa keutamaan hidup manusia adalah mencari yang baik. Usaha tersebut juga sama dengan teori sinis. Namun mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang yang baik itu. Riwayat hidup Aristippus berasal dari kota Kirene, Afrika Utara. Nah, Aristippus ini sendiri lahir pada tahun 435 sebelum Masehi. Beliau meninggal sekitar tahun 335 sebelum Masehi. Ketika Aristippus ini masih di Kirene, Aristippus ini mendapat pengaruh dari pemikiran mazhab Pitagoras. Sejak tahun 416 sebelum Masehi, Aristippus ini berada di Athena dan berguru pada Socrates di sana. Nah, setelah Socrates ini wafat, Aristippus ini menjadi guru filsafat yang dibayar dan berkeliling ke berbagai tempat. Pada awalnya, Aristippus ini mengajar di Athena, akan tetapi kemudian berpindah ke tempat-tempat lainnya. Aristippus ini diketahui pernah mengunjungi Sirakusa dan Aegina sebelum akhirnya kembali ke Kirene dan membuka sekolah tentang hedonisme. Aristippus ini memiliki seorang anak perempuan yang bernama Arete dan seorang cucu laki-laki yang diberi nama sama dengan dirinya, yaitu Aristippus. Setelah meninggal, anak perempuan dan cucunya meneruskan sekolah yang didirikan oleh Aristippus. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar pemikiran hedonisme yang dipikirkan oleh Aristippus. Yang pertama yaitu pengertiannya, kata hedonisme itu diambil dari kata Yunani hedonismos yang artinya kesenangan. Lalu hedonisme sendiri itu berarti sebuah ajaran atau pandangan bahwa kesenangan dan kenikmatan itu merupakan tujuan hidup manusia. Nah, pemikiran hedonisme ini muncul awalnya dari Socrates yang bertanya, apa yang sebenarnya menjadi tujuan akhir dari manusia? Lalu Aristippus menjawab bahwa tujuan akhir yang terbaik bagi manusia adalah mencari kesenangan. Nah, Aristippus ini memaparkan bahwa semenjak kecil manusia itu selalu mencari kesenangan. Apabila tidak mendapatkan kesenangan itu, maka akan mencari sesuatu yang lainnya. Dalam pandangannya, Aristippus membagi hedonisme ke dalam 3 bagian, yaitu badani, aktual, dan individualis. Yang pertama, badani, artinya kesenangan itu berhakikat gerak dalam badan. Lalu yang kedua, aktual, bahwa kesenangan itu tidak berasal dari masa lampau ataupun masa depan, akan tetapi masa sekarang. Lalu yang terakhir, individualis berarti kesenangan itu mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Kemudian kita akan membahas tentang contoh-contoh hedonisme yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kita ketahui bahwa kita sebagai manusia yang hidup di era-era modern, khususnya di abad 21, kita tahu bahwa diri manusia, khususnya manusia modern, telah terjadi penyimpangan pemaknaan dari pemahaman tentang kesederhanaan dan kebahagiaan, di mana banyak manusia memahami bahwa kebahagiaan di dunia itu harus
dapatkan sebaik mungkin dan sebagaimanapun caranya harus didapatkan. Kemudian kita tahu bahwa kesenangan itu sifatnya ya memang sementara ya. Akan tetapi teori dari Archippus sendiri akan sejajar apabila disandingkan dengan teori dari hierarki Maslow, di mana Archippus kan telah menjelaskan bahwa kesenangan itu dapat didapatkan secara sementara, dan hierarki Maslow dari Maslow itu menyebutkan bahwa kesenangan-kesenangan di dunia itu akan diimbangi dengan bagaimana pemenuhan standar-standar yang sifatnya sekunder. Jadi kepentingan yang sifatnya lebih urgent akan didahulukan, akan tetapi di era milenial ini telah terjadi penyimpangan dari pemaknaan tersebut. Banyak manusia yang lebih mengedepankan sifat-sifat yang mana itu tidak begitu penting atau disebut sebagai tersier seperti itu. Maka dari itu kita tahu bahwa hedonisme di dunia ini banyak sekali terjadi oleh manusia-manusia remaja-remaja seperti kita ini karena gengsi tersendiri. Karena banyak manusia modern yang mengidam-idamkan yang namanya pencapaian, dan banyak sekali afeksi-afeksi yang dilakukan oleh banyak orang di luar sana. Jadi kita tahu kita sebagai manusia yang masih labil pastinya akan mengedepankan capaian-capaian yang akan memikat banyak sekali afeksi dari manusia lainnya. Menurut kamu, apa sih tentang hedonisme? Menurut aku ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Archippus sendiri, kita tahu, kita sudah belajar tentang konsep-konsep hedonisme yang telah dilontarkan oleh Archippus, bahwa hedonisme itu merupakan kesenangan di duniawi yang sifatnya sementara dan akan hilang begitu saja. Kita tahu bahwa dunia ini fana ya, dan kesenangan itu pastinya juga fana juga. Itu menurut aku sih. Menurut aku, hedonisme itu merupakan paham yang buruk. Bisa kita lihat contoh-contohnya dari sekitar kita, kayak foya-foya, pembabukan, dugem, senang-senang, tanpa mempedulikan orang lain. Nah, hal itu melanggar norma, moral, dan agama. Menurut aku, hedonisme itu tidak sepenuhnya salah. Karena apa? Karena kita sebagai manusia perlu hedon. Pasal 624 Angguyukan. Kalian tahu Angguyukan Enggak sih, kalau ada satu salah Dengan sebuah Anda berpindah tempat-tempat yang lain dan membedakan